Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dipimpin oleh Ibu Trin dan Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Kita akan melakukan ice breaking dulu. Ibu minta semuanya berdiri. Kalian tahu ice breaking satu jari? Tahu, Ibu. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat telinga kelinci. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat menara tinggi. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Oke, anak-anak, di sini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Oke, baik. Oke, anak-anak, Ibu minta semuanya menghadap ke belakang. Apa yang kalian lihat di belakang? Itu termasuk lingkungan buatan atau lingkungan alam? Ada yang buatan. Pohon. Ada yang buatan, Ibu, di lapangan. Kalau pohon termasuk lingkungan alam. Lingkungan alam. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian lingkungan alam dan lingkungan buatan, serta siswa dapat menjelaskan ciri-ciri lingkungan alam dan lingkungan buatan. Karena di sini Ibu akan menampilkan video. Kalian perhatikan video yang ada di depan ya. Ya, Ibu. Ibu. Semua hewan itu berjalan. Halo teman pintar, kalian tahu kan kalau tidak semua hewan itu berjalan? Ada yang terbang, berenang, bahkan melompat. Ada hewan yang bisa berenang di dalam air, ada juga yang bisa bernafas di darat maupun air. Benar sekali, Lula. Para ilmuwan telah mengklasifikasi atau mengelompokkan hewan-hewan tersebut untuk mempermudah kita ketika
Selain bagian-bagian kaki, ada juga bagian tubuh yang hanya dimiliki beberapa hewan tertentu. Seperti antena pada beberapa serangga yang memiliki fungsi tertentu. Aku tahu, seperti antena pada kupu-kupu yang berfungsi sebagai indera penciuman, kan? Benar banget pula. Antena bisa juga berfungsi sebagai indera perasa, pendengaran, juga sebagai alat komunikasi. Kalau garing pada gajah itu fungsinya apa ya? Gajah menggunakan garingnya untuk menggesek kulit kayu dan menggali tanah. Kalau belalainya? Belalai gajah itu untuk mengangkat benda. Ada juga hewan yang memiliki tanduk yang dipakai untuk melindungi diri, seperti kambing, hijau, dan kerbau. Sedangkan jula terdapat pada badak. Memangnya tanduk dan jula berbeda ya, Pippo? Walau terlihat mirip, tapi mereka berbeda pula. Tanduk adalah bagian tubuh yang tumbuh di kepala hewan. Sedangkan jula adalah tanduk yang tumbuh pada hidung atau moncong pada badak. Jula dapat tumbuh satu atau dua. Makanya ada badak berjula satu dan berjula dua. Lalu, bagaimana dengan badan hewan? Badan hewan adalah tempat letaknya kepala, alat gerak, dan ekor. Badan hewan juga punya fungsi yang penting sebagai tempat letaknya berbagai organ. Oh, seperti organ pencernaan, pernafasan, dan peredaran darah ya? Yuk, benar banget pula. Pippo, lihat, ada kucing. Aku penasaran deh, kok dia bisa ya? Nah, anak-anak di sini ibu punya gambar. Siapa ini gambar apa? Gunung. Amel ini gambar apa? Nah, gunung ini siapa yang tahu termasuk lingkungan apa? Lingkungan alam. Oke, ini lingkungan kota. Oke, tepuk tangan semuanya. Kita menjelaskan. Nah, anak-anak, jadi lingkungan alam adalah lingkungan yang sudah ada oleh Tuhan. Sedangkan lingkungan buatan yaitu lingkungan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Ya. Anak-anak, apakah kalian sudah paham dengan materi yang Ibu ajarkan? Sudah. Oke, baik. Sekarang Ibu punya media konflik. Ibu minta semua siswa maju ke depan untuk menyampaikan. Semua. Satu-satu. Saya dipanggil. Ibu panggil. Alam dan mana bumi. Amel, maju ke depan. Berbalik. Ini gambar apa? Kota. Kota itu termasuk di Lingkungan kota. Lingkaran alam. Di sini apa? ada aja di atas. Di atas. Sini. Di buru. Sudah Ibu. Oke, tepuk tangan untuk Amel. Sekarang Siva. Ini gambar apa? Gurun, padang pasir. Gurun itu termasuk lingkungan apa? Lingkungan alam. Grace, maju ke depan. Ini gambar apa? Sekolah. Oke, sekolah termasuk Lingkungan berapa? Putrina, silakan maju ke depan. Putrina punya ini Ini lingkungan alam. Ini Putrina punya 3 soal. sawah. Oke, Ibu kasih uang. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, jadi sekarang Ibu punya LKPD. Ibu membagi kalian menjadi 2 kelompok.
Ambil jurumpunya. Nomor 1 itu mulut. Oke, sudah? Sudah? Sudah. Oke, yang pertama nomor 1 dulu. Silakan presentasikan di depan. Oke. Baik, yang pertama ada mata. Mata fungsinya untuk melihat ibu. Yang kedua ada sayap, fungsinya untuk terbang menuju alam. Yang ketiga ada ekor. Ekor untuk bagaya. Yang kelima ada kaki untuk berinjak orang yang kayak tahun ini bu. Sudah. Ada di belakang lagi. Oke, di sini ada lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan alam contohnya seperti kota, lingkungan alam seperti gunung, rawa, gurun, sungai, danau, Waduk. dan lingkungan buatan seperti kota, taman, Sekolah. dan tol